Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Faris Khairul Anam, LCMAI, serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 8 akan membuat sebuah podcast guna memenuhi tugas proyek pendidikan agama Islam. Topik ini mungkin menjadi kontroversial, namun kami yakin bahwa pembahasan ini sangat penting dalam mengatasi isu-isu sensitif dalam masyarakat kita. Dalam podcast ini, kami akan membahas feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam, serta bagaimana Islam memandang hak-hak perempuan dan pencegahan kekerasan seksual. Tentunya, kami menyadari bahwa isu ini memiliki banyak sudut pandang dan pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kami akan membuka ruang diskusi yang terbuka dan inklusif, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembahasan ini dengan memberikan pandangan, pertanyaan, atau masukan melalui wawancara. Saya, Riko Tita Nandika, sebagai moderator akan memadu jalannya podcast pada hari ini. Dan rekan saya, Kartika Sari Zairini Sarasvida. Dan saya Siti Fatima. Saya Olivia Mardia. baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana sih pandangan Islam tentang kesetaraan gender dan apakah Islam mendukung gerakan feminisme? Eh, untuk Olivia bisa mengemukakan pendapatnya. Baik, menurut saya yaitu Islam mengejarkan kesejahteraan gender dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama di depan Allah dan keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam hidup ini. Namun dalam prakteknya, peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda sesuai dengan kodrat masing-masing. Dalam konteks feminisme, pengertian feminisme dalam budaya barat seringkali dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang membedakan peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam keadaan perspektif Islam, gerakan feminisme yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan mengatasi diskriminasi terhadap perempuan sejalan dengan nilai-nilai agama. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang dihormati karena jasanya dalam bidang keilmuan, politik, dan sosial. Islam juga mendorong pendidikan dan pengembangan diri bagi perempuan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat. Dalam prakteknya, kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, pekerjaan, hak waris, dan perlindungan hukum. Namun perlu diingat bahwa kesetaraan gender dalam Islam tidak selalu berarti kesetaraan dalam segala hal. Islam mengakui perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan, serta perbedaan peran antara tugas yang timbul dari kodrat masing-masing. Oleh karena itu, dalam memperjuangkan kesetaraan gender, harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip keadilan sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Begitu. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Baik, jika tidak ada, akan saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apakah Islam mengajarkan toleransi terhadap individu yang mengalami disorientasi seksual dan bagaimana cara memperlakukan mereka? Kepada Siti Fatimah, saya persilakan untuk mengemukakan pendapat. Baik, dalam Islam setiap individu dihargai dan dihormati sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak-haknya. Dalam hal ini, individu yang mengalami disorientasi seksual tetap dihormati dan diakui hak-haknya sebagai manusia. Meskipun Islam mengajarkan bahwa seksualitas hanya boleh dilakukan dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.
Islam juga mengajarkan toleransi dan tidak diskriminatif terhadap individu yang mengalami disorientasi seksual. Individu yang mengalami disorientasi seksual seperti homoseksual diharapkan untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun mereka tetap dihormati dan dianggap sebagai manusia yang sama dengan yang lainnya. Dalam hal ini, Islam mengajarkan untuk berlaku adil dan tidak merendahkan atau mendiskriminasi mereka. Memperlakukan individu yang mengalami disorientasi seksual seharusnya dilakukan dengan cara yang tidak merendahkan atau mempermalukan mereka. Hal ini dengan tetap menghormati martabat dan hak-hak mereka sebagai manusia. Dalam hal ini, Islam mengajarkan untuk berlaku adil dan tidak merendahkan atau mendiskriminasi mereka. Memperlakukan individu yang mengalami disorientasi seksual seharusnya dilakukan dengan cara yang tidak merendahkan atau mempermalukan mereka. Hal ini dilakukan dengan tetap menghormati martabat dan hak-hak mereka sebagai manusia. Dalam hal ini, Islam mendorong umatnya untuk berperilaku santun dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk orang yang berbeda orientasi seksualnya. Oleh karena itu, dalam memperlakukan individu yang mengalami disorientasi seksual, Islam menganjurkan untuk berlaku toleran dan tidak merendahkan mereka. Hal ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moralitas yang dianut oleh Islam. Baik, terima kasih untuk Siti Fatimah atas pendapatnya. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Baik, jika tidak ada, akan saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Apakah seseorang yang mengalami disorientasi seksual dianggap melanggar hukum Islam dan apa konsekuensinya? Kepada Kak, saya silakan untuk mengampungkan pendapat. Baik, dalam Islam, disorientasi seksual tidak dianggap sebagai pelanggaran atau dosa dalam diri seseorang. Namun, perilaku seksual yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti hubungan seksual antara orang yang bukan mahram atau hubungan seksual di luar pernikahan dianggap melanggar hukum Islam. Dalam hal ini, konsekuensi yang diberlakukan dalam Islam terhadap orang yang melakukan perilaku seksual yang melanggar ajaran agama dapat bervariasi. Apabila pelanggaran dilakukan oleh individu yang belum menikah, maka konsekuensi yang diberlakukan adalah hukum takzir, yaitu hukuman yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam Al-Quran ataupun hadis. Hukuman takzir tersebut bisa berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman sosial. Namun, apabila pelanggaran dilakukan oleh individu yang sudah menikah, maka konsekuensi yang diberlakukan adalah hukuman qisas atau hukuman rajam. Hukuman qisas berupa hukuman mati bagi pelaku zina yang sudah menikah, sedangkan hukuman rajam berupa hukuman cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah. Namun dalam prakteknya, hukuman ini hanya diberlakukan pada kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam dan harus melalui proses peradilan yang adil. Meskipun demikian, Islam juga mengajarkan untuk memberikan bimbingan dan pendidikan kepada orang yang melakukan perilaku seksual yang melanggar ajaran agama. Hal ini dilakukan agar individu tersebut dapat kembali pada jalan yang benar dan melakukan perbaikan dalam diri mereka. Oleh karena itu, Islam juga mendorong umatnya untuk berlaku bijaksana dan memberikan dukungan serta bantuan kepada individu yang mengalami masalah disorientasi seksual agar dapat mengatasi masalah tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Kasari atas pendapatnya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya lanjut saja ke pertanyaan keempat. Apakah perbedaan dari feminisme dengan kesetaraan gender? Kepada Siti Fatimah bisa memberikan pendapatnya.
Baik, feminisme dan kesetaraan gender merupakan dua konsep yang sering digunakan dalam perjuangan untuk mencapai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seringkali orang menganggap kedua konsep tersebut memiliki arti yang sama, sehingga membuat penggunaannya sering dipertukarbalikan, padahal terdapat garis tipis yang membedakan antara feminisme dan kesetaraan gender. Jika diamati dari segi arti feminisme dapat dipahami sebagai sebuah ideologi atau gerakan yang memperjuangkan adanya persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Dilihat dari segi arti feminisme dapat dipahami sebagai sebuah ideologi atau gerakan yang memperjuangkan adanya persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan. Seperti contoh feminisme yang sering dijumpai adalah perjuangan dalam menuntut kesetaraan gaji antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, kesetaraan gender merujuk pada keadaan di mana setiap individu memiliki hak, kebebasan, serta peluang yang sama. Setiap individu bebas dan berhak untuk mengembangkan dirinya tanpa perlu dibatasi oleh peran gender yang kaku ataupun stereotip terkait gender yang berkembang di masyarakat. Seperti contoh, perempuan berhak untuk bekerja sebagai seorang teknisi mesin, yang mana kebanyakan dari pandangan masyarakat pekerjaan tersebut hanya cocok untuk kalangan laki-laki, namun perempuan memiliki hak atas hal tersebut. Dari definisi yang telah disebutkan, dapat dilihat bahwa feminisme lebih berfokus pada perjuangan hak-hak perempuan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti bahwa mereka menginginkan supaya perempuan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi ataupun perlakuan spesial. Akan tetapi, mereka menginginkan perempuan memiliki hak, kesempatan, serta akses yang sama seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Sementara itu, kesetaraan gender yang tidak membatasi fokusnya pada salah satu gender saja, akan tetapi juga untuk seluruh individu. Baik, terima kasih kepada Siti Fatimah atas pendapatnya. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke pertanyaan kelima, yaitu apakah feminisme dapat selaras atau cocok dengan ajaran Islam? Kepada Olivia, saya persilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, mungkin beberapa pihak meyakini feminisme Islam adalah sebuah kontradiksi laki-laki karena agama Islam sendiri dianggap menempatkan laki-laki sebagai gender yang lebih tinggi derajatnya. Namun, pihak-pihak lain mengatakan bahwa Islam pada dasarnya menghormati perempuan dan bahwa masalahnya terletak pada interpretasi patriarki dari teks keagamaan. Secara global, gerakan feminisme Islam telah mendukung advokasi hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Gerakan ini menghapus dari Islam, namun tetap mempertimbangkan juga wacana feminis sekuler Barat dan non-Muslim. Baik, terima kasih kepada Olivia atas pendapatnya. Saya lanjutkan ke pertanyaan ke-6. Bagaimana latar belakang adanya pembagian jenis feminisme di masyarakat, seperti feminisme liberal, feminisme sosialis, feminisme radikal, bahkan sampai feminisme Islam? Kepada Kartika Sari, saya persilahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, mungkin banyaknya aliran-aliran feminisme itulah yang justru menunjukkan kepada kita bahwa feminisme sendiri tidak pernah menemukan konsep yang baku. Dalam tubuh mereka sendiri muncul berbagai pertentangan mengenai arah perjuangan dan ide yang ideal. Contohnya feminisme yang pertama kali muncul
Contohnya adalah feminisme yang pertama kali berdiri di bawah Organisasi Nasional Organization for Women yang diketuai oleh Betty Friedan dengan tujuan untuk menghapus diskriminasi perempuan di bidang pekerjaan dan melegalkan aborsi dengan cara memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sementara aliran feminisme radikal memandang bahwa meskipun reformasi sistem melalui jalur hukum oleh kaum feminis liberal diperjuangkan, tetap saja perempuan masih tertindas. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kartika Sari atas pendapatnya. Akan saya lanjutkan ke pertanyaan ke-7. Bagaimana sih pandangan Islam tentang orientasi seksual atau LGBT? Kepada Siti Fatimah, saya persilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, homoseksual Homoseksual di dalam agama Islam disebut dengan istilah liwat yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan pada zaman Nabi Lut. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual ialah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Dalam hukum Islam, homoseksual merupakan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memutarbalikkan negeri mereka sehingga penduduk tersebut tertanam dengan terbaliknya negeri itu. Ulama fikih sepakat dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual ialah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Islam menghendaki pernikahan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan tidak semata untuk memenuhi hasrat biologis, namun sebagai ikatan suci untuk menciptakan ketenangan hidup dengan membentuk keluarga sakinah dan mengembangkan keturunan umat Islam. LGBT dalam pandangan Islam sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan Sunnah, homoseks merupakan perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia. Baik, terima kasih kepada Siti Fatimah atas pendapatnya. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke pertanyaan 8. Apa itu disorientasi seksual dan bagaimana hal itu terkait dengan feminisme? Kepada Kartika Sari, saya persilahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, jadi disorientasi seksual adalah kondisi di mana seseorang merasa tidak nyaman atau bingung tentang orientasi seksual mereka. Ini bisa mencakup perasaan ketidaknyamanan atau kebingungan tentang apakah mereka tertarik pada pria atau wanita, atau apakah mereka heteroseksual, homoseksual, biseksual, ataupun aseksual. Disorientasi seksual berkaitan dengan feminisme karena feminisme memperjuangkan hak-hak LGBT dan pengakuan bahwa setiap orang berhak untuk hidup tanpa diskriminasi dan kekerasan berbasis orientasi seksual mereka. Feminisme berpendapat bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dan diakui hak-haknya tanpa pandang bulu orientasi seksual mereka. Gerakan feminisme seringkali mencoba memerangi diskriminasi dan penganiayaan terhadap orang-orang yang berbeda orientasi seksual atau identitas gender. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kartika Sari atas pendapatnya. Saya lanjutkan ke pertanyaan ke-9. Bagaimana sih cara mengatasi konflik antara feminisme dan nilai-nilai Islam? Kepada Olivia, saya persilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Mungkin ini beberapa cara yang bisa dilakukan
yaitu memahami nilai-nilai Islam yang mendasarkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah nilai yang mendasari Islam. Penting untuk memahami nilai-nilai Islam ini dan menunjukkan bagaimana kesetaraan gender terkait dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu menekankan kesamaan dan persamaan, yaitu feminisme dan Islam memiliki kesamaan dan persamaan dalam hal tujuan mereka untuk mencapai kesetaraan gender. Keduanya ingin mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Fokus pada persamaan dan kesamaan dapat membantu mengurangi konflik. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran tentang feminisme dan Islam dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap kedua nilai-nilai ini. Banyak konflik antara feminisme dan Islam disebabkan oleh ketidaktahuan dan kekhawatiran yang salah tentang masing-masing nilai. Yang keempat, mengembangkan interpretasi Islam yang inklusif. Interpretasi Islam yang inklusif dapat membantu mengurangi konflik antara feminisme dan nilai-nilai Islam. Kita perlu menyadari bahwa interpretasi Islam yang muncul di masa lalu tidak selalu relevan dengan zaman sekarang. Kita perlu mencari interpretasi Islam yang lebih inklusif dan relevan untuk konteks masa kini. Yang kelima yaitu menjalin dialog dan kerjasama. Dialog dan kerjasama antara aktivis feminis dan para ulama Islam dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kedua nilai-nilai ini. Kita perlu berbicara satu sama lain dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang dapat diterima bagi kedua belah pihak. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Olivia. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Baik, jika tidak ada, akan saya lanjutkan ke pertanyaan ke-10. Bagaimana sih feminisme secara Islam di Indonesia? Saya persilahkan kepada Siti Fatimah untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, gerakan feminisme di Indonesia telah dilakukan selama bertahun-tahun dan terus mengalami perkembangan. Akan tetapi, hingga kini masih mendapat penolakan. Banyak yang mengatakan bahwa nilai-nilai yang dibawa feminisme ini tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, terutama nilai agama. Hal ini menggambarkan seakan-akan feminisme datang dari luar, khususnya dari Barat. Padahal masing-masing negara memiliki sejarahnya sendiri dalam perjuangan kesetaraan gender. Mungkin selama ini kita justru lebih familiar dengan gerakan feminisme di Barat daripada gagasan yang diutarakan era ini. Feminisme di Indonesia telah terjadi sejak masa kolonial. Perempuan berpartisipasi tidak dengan mengangkat senjata melawan penjajahan, melainkan yang dimiliki perempuan adalah pena dan kertas. Dengan pena dan kertas tersebut, mereka mampu menulis, berani mengemukakan gagasan, dan mampu memperbaiki kondisi hidup perempuan. Sehingga hal ini memberikan bukti bahwa feminisme di Indonesia telah berkembang dan sesuai dengan ajaran Islam, bahwa seorang perempuan memiliki kebebasan untuk berinteraksi dan berbagai aspek kehidupan. Baik, terima kasih kepada Siti Fatimah atas pendapatnya. Akan saya lanjutkan ke pertanyaan ke-11. Ini menjadi pertanyaan terakhir di podcast ini. Saat ini semakin banyak di sekitar kita laki-laki bersikap seperti seorang perempuan. Dan begitu sebaliknya. Bagaimana sih pendapat kalian? Kepada Kartika Sari, saya persilahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, menurut saya hal tersebut bukanlah hal yang baik, karena laki-laki dan perempuan memang memiliki peran yang berbeda. Bahkan dalam Quran Surah Ali Imran, Allah SWT telah menegaskan bahwa secara kodrati laki-laki memang berbeda dengan perempuan pada perbedaan biologis maupun fungsional. Perbedaan biologis ini tidak bisa dihindari karena bersifat alamiah.
Maksudnya memiliki perbedaan jenis kelamin. Karena perbedaan biologis inilah juga muncul perbedaan fungsional berupa kedudukan maupun posisi dalam masyarakat yang berbeda. Allah memurkai tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan begitu pun sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Laki-laki yang memiliki sifat keperempuanan ataupun sebaliknya dapat terbentuk oleh lingkungannya sejak kecil. Seperti contoh, apabila lingkungan keluarga membiarkan anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan secara terus-menerus, bahkan mengikuti pakaian ataupun aktivitasnya, maka anak laki-laki itu akan terbiasa mengikuti sifat-sifat anak perempuanan. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi, hal tersebut dapat dihindari apabila orang tua dapat mengarahkan anaknya menjadi seorang lelaki ataupun menjadi seorang perempuan sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kartika Sari. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapat? Baik, jika tidak ada, akan saya tutup podcast pada hari ini. Kami berharap podcast ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam dan menjadi langkah awal untuk mengatasi isu-isu sensitif yang masih menjadi masalah di masyarakat kita. Mari bersama-sama memperjuangkan hak-hak perempuan dan mencegah kekerasan seksual dalam perspektif Islam. Terima kasih untuk narasumber yang telah saya wawancarai dan semua teman-teman yang telah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.